Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak kelas 6. Hari ini kita belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Pertama kita belajar subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya yang benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya yang benar. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Kalian amati gambar berikut. Di sini adalah tumbuhan dan hewan. Hewan memerlukan makanan dari tumbuhan. Di sini buatlah dua pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Jadi kalian membuat dua pertanyaan di sini, dua pertanyaan mengenai gambar yang di atas. Misalnya, contohnya pertanyaannya seperti ini. Jelaskan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Nah, seperti itu, memberi satu pertanyaan saja tanpa jawaban. Kemudian sini ayo membaca. Di sini kalian membaca tentang bagaimana jagung berkembang biak. Jadinya kalian membaca dalam hati. Di sini kalian akan menemukan manfaat tumbuhan bagi kehidupan dan cara berkembang biaknya jagung. Ini kalian baca dalam hati masing-masing. Kemudian di sini tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Jadi kalian setelah membaca kelima paragraf, di situ ada menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Contoh misalnya paragraf 1 contohnya ya. Contoh paragraf 1 ide pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok dari berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kalian pasti sudah paham tentang bagaimana menentukan ide pokok. Di kelas 5 sudah kalian pelajari. Ide pokok cara menentukannya bagaimana? Yang pertama adalah biasanya terletak pada di awal atau di akhir paragraf. Nah, sampai di sini. Terus kemudian kita lanjut lagi belajar mengenai ayo mengamati. Sekarang mengamati bunga. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala puting yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Sekarang kita amati.
Amati bunga berikut. Di sini mahkota. Nah, di sini ini adalah benang sari. Di sini kelopak sari. Di sini dasar bunga. Yang paling bawah adalah tangkai bunga. Biji yang di sini apa namanya? Bakal biji. Di sini adalah yang di tengah-tengahnya, tangkai puting. Di atasnya kepala puting. Di sini adalah tangkai sari. Di atasnya kepala sari. Berikut adalah penjelasan dari gambar bunga. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyubukan dan pembuahan. Nah, misalnya seperti jagung. Tadi apa? Jagung tadi tepung sari yang terbang. Nah, itu jadinya penyubukan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyubukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala puting. Berarti bagaimana? Mana kepala puting? Nah, nih. Jadi ada serbuk sari yang terbang dan nyangkut di sini, yaitu namanya penyubukan dan jadi pembuahan. Yang ketiga, setelah terjadi penyubukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Jadinya dari sini turun ke bakal biji. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatois dengan kepala puting, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan itu dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Itu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Kalau bunga apa aja? Bunga yaitu bunga sepatu dan bunga labu. Nah, sini amatilah lingkungan sekitarmu. Jadinya amatilah lingkungan sekitarmu. Setelah itu kalian gambar bunga serta bagiannya. Jadi gambar bunga dan bagiannya. Nah, seperti ini. Ini kan gambar bunga dan ini ada bagiannya. Jadi kalian menggambar dan ada bagian-bagiannya. Terus bagaimana cara penyubukannya? Nah, itu kalian cari dan kalian kerjakan. Setelah kalian selesai, nah sekarang manfaat perkembangbiak generatif itu apa? Nah, jadinya kalian bisa menemukan manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, kalian cari ya. Kemudian kita belajar tentang bunga yang berada di negara-negara ASEAN. Jadinya ini kalian baca bunga-bunga yang berada di ASEAN. Ada 10 negara ASEAN. Apa saja? Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam. Itu adalah 10 negara ASEAN. Jadinya apa? Misalnya bunga apa nih? Bunga Kamboja.
Bunga Kamboja ini terdapat di Bali dan ditemukan juga di Laos. Nah, berarti di 2 negara ASEAN dia tumbuh. Kemudian untuk menambah wawasan kalian tentang negara-negara ASEAN, bacalah tentang ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Jadinya kalian baca untuk menambah wawasan kalian. Kemudian kita akan lanjut ke masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Dari bacaan berikut, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Jadi ada 10 negara ASEAN apa saja yang kehidupan sosialnya yang unik. Ini kalian baca dari 10 negara ASEAN. Setelah kalian selesai membaca, kemudian kalian kerjakan ayo menulis. Di sini adalah lingkaran merah dan lingkaran biru. Di sini adalah negara-negara. Di sini adalah negara apa yang kalian pilih 2 negara. Misalnya Indonesia dan Singapura. Di sini negara Indonesia itu apa saja yang kamu dapat informasi di dalam bacaan tersebut atau bacaan yang di atas Jadi di sini juga negara Singapura. Singapura itu apa saja? Informasi-informasi penting. Nah, di 2 lingkaran yang bersatu ini cari kesamaan dari negara Indonesia dan Singapura. Jadi cari kesamaannya atau persamaannya dari 2 negara. Itu misalnya contoh dari 2 negara, Indonesia dan Singapura. Kalian boleh pilih dari 10 negara mana 2 negara yang kalian pilih dan kalian tulis di sini. Sekarang kita belajar tentang pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar PPKN dan SBDB. Nah, yang pertama kita belajar ayo berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Nah, setelah diskusi jawabanmu dengan gurumu. Nah, berarti di sini sikap teman-temannya Edo apa? Mencerminkan solidaritas antar teman atau tolong-menolong meskipun berbeda latar belakang. Nah, sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami. Kelima Pancasila, hafal. Harus dihafal ini. Jadinya 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari 5 Pancasila ini sikap Edo, teman-teman Edo, bagaimana nilai-nilainya? Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian di sini bersama kelompokmu berdiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada. Nah, jadinya nilai-nilai yang terkandung sila ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan Yang Maha Esa itu sila
ke-1. Jadinya nilai-nilainya yang pertama takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadinya sila yang keberapa nih kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila yang kedua. Yang pertama itu persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Jadi sini nilai-nilai sila yang pertama itu terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kita takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun, meskipun berbeda latar belakang agamanya, kita harus rukun meskipun berbeda kepercayaan atau agamanya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita saling menolong, menghargai hak asasi manusia. Nah, sekarang amati gambar berikut. Nah, amati gambar berikut. Di sini ini apa? Gambar apa yang pertama? Gambar takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu toleransi kepada agama atau orang lain. Toleransi itu apa? Toleransi itu sikap saling menghormati, saling menghargai antar kelompok atau individu. Terus yang ketiga, gambar ketiga ini apa? Kerukunan antar umat agama. Jadinya terus yang keempat ini apa? Menjenguk teman yang sakit. Yang kelima nih ini kerja kelompok. Kemudian menghargai pendapat teman atau orang lain. Yang keenam apa? Gambar apa ini? Membantu teman terkena musibah. Yang ketujuh, memberikan kesempatan orang lain berpendapat atau mengumumkan pendapat. Yang keenam apa? Menghormati orang tua. Nah, jadinya di sini diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Nah, jadi kita sudah belajar tentang sila ke-1, sila kedua. Nah, ini kita sudah pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila kedua. Sekarang setelah diamati, setelah dijelaskan juga, sekarang sini kalian tulislah nomor pada tabel di bawah ini. Ini tabel yang ini perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Ini perilaku yang sesuai dengan sila kedua dari 8 gambar yang di atas. Setelah kalian isi, kemudian kita lanjut ke sini. Habis itu berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1. Nah, sila ke-1 apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadinya kita bahas tentang sila ke-1 dan sila kedua, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di sini sila ke-1, pilihlah 2
dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, misalnya dari sila ke-1 itu nilainya apa? Kita kembali lagi ke sini. Nah, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan menghormati kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat manusia. Nah, contohnya misalnya di sini kalian jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Contohnya misalnya tidak mengganggu teman saat beribadah atau berbeda agama. Terus yang kedua, ini lanjutkan lagi, cari lagi contoh yang lainnya. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pilihlah 2 dari contoh tersebut. Nah, misalnya apa? Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Misalnya ada teman yang sakit, kita harus apa? Menjenguk teman yang sedang sakit. Dan lanjutkan, cari contoh yang lainnya. Selanjutnya kita belajar patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Setelah itu kita proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastik. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, sekarang untuk kegiatan membuat patung Nusantara, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitar tempat tinggalmu tidak ada tanah liat, maka menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat adonan dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini langkah-langkah untuk membuat adonan plastisin. Nah, ini ada video membuat adonan plastisin, perhatikan. 1 mangkok tepung terigu atau 2 gelas, lalu garam, kita memakainya 4 sendok teh, minyak goreng atau minyak sayur 2 sendok makan, lalu setengah gelas air putih. Pewarna makanan, aku mau pakai warna merah dan juga warna biru. Lalu ada mangkuk untuk mencampur. Oke, kita langsung ya. Pertama-tama kita campur 4 sendok garam ke dalam tepung. 1, 2, 3, 4. Terus kita aduk perlahan. Aduk sampai merata ya. Kalau sudah tercampur merata, kita siapkan pewarna makanan dan mangkuk. Aku ini langsung buatnya 2 warna ya, warna merah
dan juga warna biru. Sekarang aku mau pakai warna merahnya dulu yuk. Kita teteskan 4 tetes ya. Kita tuangkan minyak 1 sendok makan. Lalu kita tuang air. Terus kita aduk sampai merata. Kita masukkan sedikit-sedikit tepung. Sambil kita aduk pelan-pelan. Tambahkan lagi. Sekarang kita aduk pakai tangan. Kita aduk pakai tangannya kalau udah kalis ya. Ini diginiin terus sampai kalis atau lembut. Play-Doh buatan Syakril. Nah, itu videonya cara membuat plastisin dari tepung. Setelah kalian perhatikan video, sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah kalian buat atau yang kalian sudah coba di rumah atau di sekolah. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan plastisin yang kalian gunakan dengan membentuk patung-patung Nusantara. Misalnya patung Nusantara nih, ada 3 contoh patung Nusantara. Bisa kalian bentuk patung seperti ini. Nah, setelah selesai, kita lanjutkan lagi ke kerjasama dengan orang tua. Nah, sekarang nih kalian kerjasama dengan orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-2 di lingkungan tempat tinggalmu. Setelah kalian diskusikan bersama orang tua, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.